Assalamualaikum, anak soleh dan soleha. Semangat pagi. Alhamdulillah kita hari ini kembali belajar tentang tema 4F, subtema 2, PB1 sampai PB3. Anak soleh dan soleha, sebelum kita belajar, alangkah lebih baik kita membaca doa terlebih dahulu. Yuk, sama-sama kita membaca doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan petinggilah kecerdasanku. Amin ya rabbal alamin. Anak soleh dan soleha, di subtema 2 ini hebatnya cita-citaku, ya. Kita belajar tentang apa kira-kira? Nah, kita masih belajar tentang cara membuat puisi. Kita sedikit membahas kembali apa itu puisi. Puisi itu adalah salah satu bentuk karya sastra yang menggunakan kata-kata indah dan penuh makna. Nah, agar mudah dalam membuat puisi, kita harus memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, menentukan tema. Tema puisi merupakan topik utama atau gagasan pengarang dalam sebuah puisi. Yang kedua, melakukan observasi. Observasi itu bermanfaat untuk mengembangkan imajinasi atau hayalan. Berikutnya, langkah-langkah menulis puisi. Apa saja langkah-langkah menulis puisi? Yang pertama, siapkan alat tulis seperti buku, ya, kertas. Nah, yang kedua, tentukan tema dan judul puisi. Apa itu tema? Tema merupakan gagasan utama puisi. Sedangkan judul berupa kata atau susunan kata yang mewakili isi puisi. Ketiga, perhatikan pilihan kata yang digunakan dalam puisi. Keempat, tuliskan puisi sesuai imajinasi dan pikiranmu. Yang kelima, yang terakhir, bacalah puisi buatanmu berulang-ulang. Tujuannya agar kamu mengetahui jika ada kata yang kurang sesuai dengan isi puisi, sehingga kamu dapat memperbaikinya. Berikut hal yang harus diperhatikan dalam memilih kata saat membuat puisi. Yang pertama, gunakan kata yang bermakna positif. Kedua, gunakan kata atau ungkapan pujian untuk sesuatu yang indah. Ketiga, gunakan kata-kata yang santun. Keempat, hindari penggunaan kata yang bersifat menjelekkan, mengejek, atau menghina. Kelima, gunakan kata-kata yang memiliki kemiripan bunyi akhir agar puisi terdengar lebih indah saat dibaca. Misalnya, keluh kesah, suka duka, dan canda tawa. Yang keenam, gunakan perumpamaan tentang objek yang ingin kamu ceritakan. Misalnya, dokter yang menangani orang sakit diumpamakan dengan
batang yang selalu mengulur. Anak soleh dan soleha, sebuah cita-cita yang hebat didukung oleh tekad yang kuat. Jika kita berusaha dan bekerja keras dalam mengejar impian, maka cita-cita akan dicapai dengan mudah. Pada halaman 43 terdapat cerita kehebatan sebuah tekad. Di cerita tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa perjuangan dan semangat harus kita miliki dalam proses meraih cita-cita. Nah, berikutnya kita belajar tentang daur hidup hewan. Bu Rara akan menjelaskan tentang membandingkan daur hidup beberapa jenis makhluk hidup. Yang pertama, metamorfosis sempurna. Apa itu metamorfosis sempurna? Metamorfosis sempurna adalah perubahan bentuk dan fungsi organ tubuh hewan sejak bertelur, menetas, menjadi larva, hingga menjadi individu dewasa. Contohnya, kupu-kupu, nyamuk, dan lalat. Itu contoh metamorfosis sempurna. Yang kedua, metamorfosis tidak sempurna. Apa itu metamorfosis tidak sempurna? Metamorfosis tidak sempurna itu adalah perubahan bentuk dan fungsi organ tubuh hewan yang tidak terlalu mencolok pada individu muda dan individu dewasa. Apa contohnya? Contohnya belalang, kecoa, dan capung. Anak soleh dan soleha, kita juga akan belajar tentang manfaat makhluk hidup bagi lingkungan sekitar. Hewan dan tumbuhan termasuk sumber daya alam di sekitar kita yang memiliki banyak manfaat sebagai bahan makanan, bahan pakaian, peralatan rumah tangga, maupun bahan baku produk kesehatan. Contoh manfaat tumbuhan. Misalnya padi bermanfaat sebagai bahan makanan pokok. Kapas sebagai bahan pembuat kain tenun. Contoh hewan, misalnya ikan sebagai bahan makanan. Domba sebagai bahan makanan dan rambutnya untuk bahan pakaian. Kerbau sebagai bahan makanan dan tenaganya untuk membajak sawah. Berikut kita akan belajar tentang manfaat sumber daya alam bagi kehidupan. Masih ingat apa itu sumber daya alam? Ya, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam dan dimanfaatkan oleh manusia untuk kebutuhan hidupnya. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui, contohnya sayur dan buah, dimanfaatkan sebagai bahan pangan, komoditi yang memiliki nilai ekonomi, bahan baku berbagai olahan makanan seperti keripik, selai, dan manisan. Kemudian, tanah liat digunakan untuk bahan baku kerajinan seperti tembikar dan genting, memiliki nilai ekonomi. Hewan, diambil telurnya, daging, atau susunya untuk diolah menjadi makanan. Tenaganya untuk membantu pekerjaan. Kotorannya dapat diolah menjadi pupuk organik. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Contohnya batu bara. Digunakan sebagai bahan bakar untuk beberapa jenis alat transportasi. Lalu dijadikan bahan baku untuk industri baja, sumber energi pembangkit listrik. Minyak bumi digunakan sebagai bahan bakar untuk mesin atau kendaraan. Bahan baku yang dapat diolah menjadi gas seperti LPG. Lalu penghasil serat untuk bahan baku tekstil, yaitu nilon. Anak soleh dan soleha, berikutnya kita belajar tentang tari kreasi daerah.
Penari adalah orang yang pekerjaannya menari, baik tari kreasi daerah maupun tari kreasi modern. Berikut beberapa tarian daerah beserta daerah asalnya. Tari Sedati berasal dari Aceh. Tari Kecak berasal dari Bali. Tari Ondel-Ondel berasal dari DKI Jakarta. Dan tari Sekapur Sirih berasal dari Jambi. Anak soleh dan soleha, pelajaran terakhir hari ini adalah pentingnya persatuan dalam keragaman. Indonesia memiliki banyak pahlawan dengan bentuk perjuangan yang berbeda-beda. Namun, mereka semua berjuang dengan cita-cita yang sama, yaitu persatuan bangsa Indonesia. Berikut contoh sikap bersatu dalam mengisi kemerdekaan. 1. Bekerja bakti membersihkan lingkungan sekitar bersama masyarakat. 2. Melaksanakan piket kelas bersama teman-teman. 3. Bekerja sama dalam menyelesaikan tugas kelompok. 4. Berteman dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan suku dan agama. 5. Menjenguk teman yang sedang sakit. 6. Menolong teman yang terjatuh dari sepeda. 7. Melakukan diskusi kelompok secara musyawarah dan mufakat. Itulah contoh-contoh sikap bersatu dalam mengisi kemerdekaan. Anak soleh dan soleha, hari ini ada tugas. Tugasnya adalah membuat puisi dengan tema profesi yang kalian ingin jadikan cita-cita. Contohnya, kalau kalian ingin menjadi dokter, maka buatlah puisi yang berisi temanya dokter. Nah, kalian buat dengan kata-kata yang indah dan tuliskan di kertas HVS. Lalu, hiaslah seindah mungkin. Anak soleh dan soleha, alhamdulillah pelajaran hari ini telah selesai. Jangan lupa kalian sholat, mengaji, dan patuhi kedua orang tua. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.